topik yang akan saya jelaskan dalam mungkin beberapa menit ke depan adalah blockchain, yang diprediksi jadi mewarnai kehidupan setelah era saat ini yang saya namakan sini sebagai eranya Google, eranya Google. Saya akan mulai materi saya ini dengan apa yang saya lakukan ya, kira-kira 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun lalu itu saya menulis sebuah artikel ya, yang sebenarnya mengambil dari beberapa analisa para ahli yang memprediksi umur dari Google dan Facebook. Jadi waktu itu sebagian ahli yang saya kutip itu memprediksi bahwa umur dari Google dan Facebook itu tinggal 5 sampai 8 tahun lagi. Ini 10 tahun yang lalu ya. Nah, mereka yang memprediksi prediksi umur dari Google itu tinggal 5 sampai 8 tahun lagi itu menganut madhab ya, menganut madhab organizational ecology ya. Jadi ada secara madhab ya, untuk memprediksi tingkat kesulitan atau arah dari sebuah organisasi ini akan seperti apa. Ada yang memprediksinya itu berdasarkan seberapa hebat pimpinan dari organisasi itu, pimpinan dari perusahaan itu yang akan menentukan sebuah organisasi itu, sebuah perusahaan itu akan menjadi sukses atau tidak. Nah, mazhab yang kedua adalah yang menentukan itu adalah lingkungan eksternalnya. Bagaimana pengaruh industri yang melingkupi organisasi itu. Itu yang akan menentukan keberhasilan organisasi itu. Sehingga kemudian hal itu melihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu punya eranya masing-masing. Gitu. Ketika misalnya era sebelum Kodak ya, kamera, kemudian ada digital Kodaknya Kodak gitu ya. Kemudian ada era Friendster yang tidak bisa bertahan hidup ya. Kemudian ada Google yang waktu itu sedang merajai dan Facebook sedang merajai pada saat itu. Kemudian tiba-tiba ada ancaman baru yang muncul pada saat itu adalah era Instagram yang kemudian tiba-tiba muncul dan gitu ya, dan kemudian karena melejitnya itu dan lihat bahwa Google tidak bisa yang mengejar Facebook di era untuk masuk di dunia sosial media itu tidak berhasil. Ada Google Plus yang tidak banyak diminati oleh orang, maka kemudian ini kelihatannya kemudian era berikutnya ini adalah kira-kira akan ke arah mobile, karena mobile begitu melejit ya, pada saat itu ya. Sehingga kemudian saya kutip juga di situ bahwa rasanya tidak akan ada lagi web ini sudah mati karena akan digantikan oleh mobile. Nah, ternyata apa yang terjadi setelahnya kita ketahui sendiri, justru Google dan Facebook masih eksis dan makin besar, tumbuh terus ya, dan bahkan Instagram dibeli oleh Facebook dan sebagainya. Jadi orang bisa banyak memprediksi, tapi prediksi itu ya banyak hal yang seringkali tidak sesuai gitu ya. Nah, kita ngelihat juga ada perubahan-perubahan yang terjadi
pada revolusi industri yang saat ini di 4.0 ya, di mana rentang perpindahan antar tahapan di revolusi itu semakin lama semakin cepat ya. Dan saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0 di mana perubahannya itu bergerak secara eksponensial. Nah, di era ini gitu ya, kita sungguh beruntung ya dengan mudahnya kita bisa mendapatkan berbagai informasi dengan sangat mudah, dari mulai kita mau melihat konser, kita mau melihat materi-materi spiritual, religius, sampai ke kita mau tahu ada jurnal penelitian tentang genetika segala macam. Dengan sangat mudah kita bisa melihat itu, bisa memanfaatkan itu dari jejaring informasi yang saat ini disediakan oleh raksasa-raksasa seperti Google. Kita harus betapapun kita harus berterima kasih kepada Google ini yang sudah menyediakan segala macam itu. Nah, kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi di baliknya Google ya. Ini saya coba flashback sedikit tentang riwayatnya, perjalanannya, bagaimana bisa sampai seperti sekarang. Kita melihat kalau di era 90-an, di era internet awal itu informasi di internet itu berjalan satu arah ya, berjalan satu arah. Jadi ada konten provider yang menuliskan atau mengisi informasi-informasi di internet, dan ada yang membacanya. Sehingga lama-kelamaan semakin banyak informasi itu, dan kemudian diistilahkan dengan information superhighway. Tapi itu baru satu arah. Web pada generasi awalnya itu hanya satu arah. Orang hanya bisa membaca apa yang diposting oleh orang atau yang diupload oleh orang. Kemudian generasi berikutnya dari web atau web 2.0 ini seringkali diistilahkan juga dengan read-write web ya, karena pada saat web 2.0 ini sudah punya kemampuan bagaimana bukan si user, si pembaca, penghuni internet itu, pengguna internet itu bukan hanya bisa membaca saja seperti generasi web yang pertama, tapi juga bisa menulis gitu ya, bisa memposting sesuatu, bisa melakukan sesuatu yang kemudian disimpan di dalam server internet tadi. Dia bisa berinteraksi, baik itu hanya berupa likes, bisa komen, bisa membuat sebuah artikel, posting dan sebagainya. Nah, ini semua difasilitasi oleh raksasa-raksasa internet di fase itu, di fase era 2000-an ke atas ya, yang kemudian muncul juga ada server side scripting ya, yang kemudian membuat hal seperti ini bisa terjadi gitu ya. Bagaimana si user itu bisa berinteraksi dengan sistem yang ada di internet tadi, memberikan data, saling bertukar data dan sebagainya. Sehingga pada era 2000-an sampai 2010 bermunculan platform-platform ya. Ada YouTube, ada Facebook. Itu ada di era-era itu 2004, 2005, 2006 sampai 2010 dan seterusnya. Itu adalah era-eranya bermunculannya platform-platform yang memfasilitasi komunikasi dua arah itu, dan semuanya itu tersimpan di dalam tersentral di dalam server-server pemilik platform itu. Nah, kemudian muncul masalah ya.
muncul masalah ketika semuanya itu tersentralisasi di dalam servernya raksasa-raksasa internet tadi, Google, Facebook, dan raksasa-raksasa lainnya itu, muncul masalah. Karena walaupun kita bisa menikmati berbagai informasi, berbagai pengetahuan itu secara gratis, ya, atau berkomunikasi di sosial media itu secara gratis, tapi ada harga yang harus kita bayar, gitu ya. Harga yang harus kita bayar, misalkan data kita semuanya dikumpulkan oleh di server-servernya pemilik platform itu, yang kemudian kita tidak punya lagi kontrol terhadap data yang kita berikan itu. Pemilik platform itu dengan secara sepihak memanfaatkan data-data kita itu untuk memenuhi bisnis model mereka untuk melakukan meningkatkan profitabilitas dan sebagainya. Nah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan dari sisi security dan privacy data, kemudian masalah kontrol, kita nggak bisa mengontrol data kita, kemudian masalah scalability, kita melihat bagaimana misalnya raksasa seperti Google itu yang mengumpulkan data dari mana-mana, dari seluruh dunia, bagaimana Google itu bisa menampung data itu terus-menerus, gitu ya. Bagaimana scalability-nya? Saat ini aja data center Google itu luar biasa, raksasa ya, besar ya. Yang di Oregon itu, wah, luar biasa itu besar dan membutuhkan power yang luar biasa untuk computing power-nya. Belum lagi masalah nanti yang menghubungkan antar data center itu ratusan kilometer, ribuan kilometer fiber optik dan sebagainya. Luar biasa menyulitkan ya, scalability-nya untuk ke depan. Jadi betapapun besar raksasa platform-platform itu memiliki data center, kapasitasnya tetap lebih besar yang para user, para netizen yang menggunakan itu, yang memiliki PC, laptop dan sebagainya, itu pasti kalau itu dikumpulkan pasti akan lebih besar lagi. Kemudian masalah power juga, artinya too many power, terlalu banyak kekuatan, terlalu besar kekuatan tersentral di pemilik platform itu. Nah, kemudian isu di sentralisasi sistem yang tersentral ini, internet yang tersentralisasi ini, kemudian memunculkan alternatif baru yang kita kenal dengan blockchain ini. Nah, blockchain ini sebenarnya kalau di era di Web 2.0 itu aplikasi-aplikasi ini, platform-platform ini berjalan di atas protokol-protokol ini, HTTP, TCP/IP, SSL, FTP dan sebagainya. Nah, sebenarnya blockchain ini tuh menyisipkan protokol baru yang kemudian di atasnya ada aplikasinya. Jadi yang dilakukan oleh blockchain ini adalah memperbaiki, menambahkan satu layer di back end-nya, ya, sistem ini, yang kemudian nanti ada aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya dari protokol-protokol yang dibuat di atas, yang lebih bawah lagi dari HTTP, TCP/IP dan sebagainya. Jadi yang di bawahnya ini sebenarnya sama aja, ditambah layer di atasnya. Nah, ini gunanya adalah untuk melakukan melakukan penggeseran, melakukan shifting dari internet yang tersentral menjadi desentralisasi. Nah, blockchain ini sebenarnya
bergerak ya, itu ada beberapa yang apa komponen utamanya ya. Karakteristik utamanya adalah pertama kriptografi. Jadi apa di dalam blockchain ini untuk supaya memastikan security-nya digunakan public key kriptografi, fungsi hash kriptografi, dan kemudian ini yang dilakukan diterapkan untuk memastikan transparansi, security, dan privacy dari data. Jadi permasalahan yang tadi ada pada platform-platform yang tersentralisasi ini, masalah security-nya dipecahkan disolusikan dengan kriptografi. Kemudian P2P networks, P2P network, point-to-point network, peer-to-peer networks, sehingga ini menghilangkan fungsi intermediary. Jadi kalau sebelumnya di fungsi tersentralisasi itu antara satu user dengan user yang lain itu perlu ada mediasi di platform tadi ya, platform-platform itu. Nah, sekarang platform itu dihilangkan. Platform itu dihilangkan sehingga antar user itu bisa langsung berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah game theory dan mekanisme desain. Ini yang seringkali juga diistilahkan dengan konsensus. Jadi antar user ini bergerak ya, bekerja saling berhubungan itu berdasarkan konsensus yang disepakati bersama. Nah, ini menyebabkan adanya otomasi, disintermediasi, dan secure network. Ini yang membedakan antara blockchain dengan teknologi yang internet yang tersentralisasi tadi gitu ya. Nah, teknologi blockchain ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Jadi yang nanti akan menjadi teknologi-teknologi yang akan saling menguatkan ya ke depan itu adalah selain blockchain itu juga ada big data, kemudian IoT, Internet of Things, dan artificial intelligence untuk melakukan analitik terhadap data yang segitu banyak. Tentu nanti data itu ada istilah juga datafication ya. Data itu nanti akan begitu luar biasa banyak, bukan hanya berasal dari manusia-manusia input user, tapi juga dari berbagai macam things ya. Yang ini tentu saja perlu pengelolaan yang berbeda gitu ya. Baik dari sisi analisanya, kemudian security-nya dan sebagainya. Nah, ini yang kira-kira nanti akan menjadi sangat besar. Kemudian juga permasalahan kapasitas ya. Kapasitas dengan sentralisasi itu kapasitas akan menjadi sangat besar ketika misalnya Google menyediakan data center yang luar biasa, Facebook, YouTube, dan sebagainya itu akan sangat besar. Tapi mereka ini kan pasti punya limitasi karena seberapa besar bisa di-expand gitu ya. Nah, solusi dengan melakukan desentralisasi ini membuat yang tadinya sudah besar itu dengan terpusat itu menjadi scalability-nya menjadi luar biasa, hampir nyaris tidak terbatas gitu ya. Ini secara untuk meresam apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya blockchain itu adalah normal progression. Jadi memang arahnya pasti akan ke situ gitu ya. Kalau sebelumnya web generasi pertama itu hanya bisa membaca, kemudian web generasi kedua itu bisa membaca dan menulis sehingga bisa berinteraksi antara user dengan pemilik platform dengan user yang lain, sehingga menyebabkan menciptakan yang kita kenal dengan platform ekonomi. Ketika kita melihat ada Gojek, ada Airbnb, ada Facebook, ada
berbagai macam platform itu yang mendisrupsi apa ekonomi pada saat itu, yang sebelumnya hanya information ekonomi. Nah, ketika apa evolusi berikutnya adalah web generasi ketiga itu adalah ini yang bukan hanya read and write, tapi juga read, write, execute gitu. Jadi apa ya kemajuannya memang pergeserannya akan ke arah situ ya. Mau tidak mau kita akan apa membutuhkan yang seperti itu. Nah, ini yang nanti diistilahkan dengan token ekonomi. Nanti mungkin Pak Wahyu akan menjelaskan lebih lengkap, lebih jauh tentang apa itu token ekonomi itu. Jadi kalau di generasi pertama itu revolusi di sisi penyajian informasinya, platform ekonomi itu revolusinya di sisi front end, bagaimana user itu bisa berinteraksi dengan lebih interaktif. Nah, kalau di web generasi 3 ini itu revolusinya ada pada back end-nya dengan mengembed, menambahkan satu lagi saya jelaskan di sebelumnya. Nah, ini juga heboh juga kan, sempat sekarang lagi hype metaverse ya. Sebenarnya metaverse ini juga sebagaimana halnya tadi Web3 tadi ya, itu juga sebenarnya adalah normal progression aja dari yang sebelumnya gitu ya. Ini saya mengambil ilustrasinya berdasarkan sejarah game ya. Mungkin kalau kita melihat dulu generasi awal ya, kita mungkin kalau yang umur-umur di tahun 80-an itu, tahun 80-an mungkin awal-awal 90-an itu ya, itu pasti kenal yang namanya Tetris, terus ada apa tuh, apa game-game itu ya. Itu kan orang, si user bermain melawan komputer, arenanya ditentukan, ada kondisi start, kosong, kondisi finishnya, game over-nya itu kalau penuh gitu ya, terus ada skornya. Itu generasi pertama. Kemudian generasi kedua mulai ada online, ya, game online. Pemainnya tetap main dengan pemain lain, tapi arenanya ditentukan. Arenanya di apa namanya? Ya bisa aja game yang sama tapi di online kan arenanya ditentukan. Ada kondisi start, ada kondisi finishnya, ada skornya. Nah, kemudian berprogres lagi ke generasi berikutnya, ya ada Minecraft, ada beberapa game yang lain. Saya bukan gamer jadi nggak terlalu hafal, tapi seperti Minecraft ini ya, itu pemain antar pemain lawan, dan pemain lawan itu bisa banyak, bisa lebih dari 1.000 orang. Arenanya dinamis, bisa berkembang terus. Kemudian tidak ada kondisi awal dan kondisi akhir, persisten ya, nggak ada kondisi awalnya gimana, kondisi akhirnya gimana, arenanya dinamis, berkembang terus. Skornya apa? Skornya kalau dia punya aset digital, dia punya pedang, punya ini, punya apa, dan jadi ada aktivitas ekonomi di situ. Nah, kemudian bergerak lagi ke generasi Pokemon Go ya, yang dimana pemain melawan manusia lain, tapi arenanya di dunia nyata, sehingga banyak orang keliling-keliling bawa HP gitu, ngelihat mana ini. Arenanya di dunia nyata, tidak ada start, tidak ada finish, ya. Skornya juga aset digital, jadi ada aktivitas ekonomi di situ. Nah, generasi metaverse itu, atau lebih teknologinya itu menggunakan extended reality, itu arenanya juga terbuka, bisa multiverse, bisa banyak dunianya bisa banyak. Kemudian aset digitalnya portable, ya. Bisa aset digital di dunia yang satu bisa dipakai di dunia yang lain, ya. Kemudian open portal, ini masih dalam
research dan standarisasi ya. Dan ini sebenarnya banyak sekali kegunaannya teknologi ini pada dunia bisnis, dunia industri dan sebagainya, untuk meeting online, untuk training, untuk berbagai macam, sebenarnya banyak sekali yang bisa digunakan. Dan kita kadang terlalu jauh membayangkan metaverse itu dengan berbagai macam ilusi, delusi dan sebagainya ya. Revolusi metaverse ini yang dibawa dengan metaverse ini adalah membaurnya dunia nyata dengan dunia maya. Artinya aset digital yang ada di dunia maya itu bisa diproyeksikan ke dunia nyata dan sebaliknya. Dunia nyata bisa dibawa ke dunia maya. Kemudian lokasinya juga di dunia nyata ini bisa membaur. Saya yang berada di Bandung misalnya bisa membaur dengan teman yang ada di Amerika atau di mana pada saat yang sama, pada tempat yang sama, tempat dalam tanda kutip ya. Kemudian membaurnya waktu, orang bisa kembali ke situasi tertentu, ke yang bersejarah tertentu di masa yang lampau. Jadi waktu itu seperti bisa dibaurkan. Kemudian aktivitas ekonomi nyata dan ekonomi maya, ya, dengan misalnya cryptocurrency, NFT dan sebagainya. Nah, terakhir adalah yang ingin saya sampaikan di sini dan mungkin menjadi pengantar untuk materi yang kedua adalah adanya Internet of Value. Ini blockchain ini membawa pergeseran dari exchange of information menjadi exchange of value. Jadi tadinya pertukaran dominannya adalah pertukaran informasi menjadi pertukaran value. Nanti saya kasih ilustrasi ya. Nah, kalau tidak ada value dalam transaksi, maka tidak diperlukan trust di situ. Kalau nggak ada dibutuhkan trust, sebenarnya blockchain nggak dibutuhkan. Nah, karena ada exchange, ada pertukaran value, maka dibutuhkan currency, atau istilahnya itu adalah token ya. Jadi misalnya ini dalam bayangan saya, kalau saya misalkan mencari atau bekerja di Bandung misalnya, uang yang saya hasilkan itu akan berlaku juga di Papua atau di Hong Kong atau di mana-mana. Artinya uang yang saya hasilkan dari saya bekerja di Bandung itu bisa berlaku, bisa digunakan, bisa di exchange-kan itu di mana-mana. Nah, sekarang gini, kalau saya melakukan perbuatan baik ya, atau melakukan sesuatu yang baik dan kemudian saya mendapatkan trust di Bandung, apakah trust saya yang di Bandung ini itu bisa berlaku juga saya pertukarkan, saya exchange-kan ya, dengan ketika saya misalnya sedang di Hong Kong, di Bandung, di Singapura, di Papua dan sebagainya. Ada nggak suatu yang mekanisme ya yang bisa memberikan value terhadap trust hasil pekerjaan, hasil apa yang saya lakukan di Bandung ini untuk bisa digunakan, di-exchange-kan di tempat lain. Nah, value-value seperti ini tidak harus berupa uang maksud saya. Itu salah satu contoh aja tadi. Bagaimana value yang saya dapatkan itu bisa di-exchange-kan. Nah, teknologi blockchain dan dengan token ekonominya itu nanti itu sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan, diterapkan di dunia nyata. Itu mungkin akhir dari materi saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya.